Piala Asia 2023 menjadi turnamen yang penuh kejutan di tahun ini. Selain keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, kejutan besar juga kembali terjadi di babak semifinal setelah timnas Yordania secara mengejutkan berhasil menyingkirkan tim kandidat juara Korea Selatan dan melaju ke final Piala Asia pertama dalam sejarah. Berkat kemenangan itu, timnas Yordania menjadi tim pertama yang melaju ke final Piala Asia Qatar tahun ini. Bermain di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Selasa 6 Februari malam, kedua tim sebelumnya pernah bertemu di fase grup E 20 Januari lalu. Saat itu, kedua tim hanya mampu bermain imbang 2-2 untuk mengamankan tiket ke 16 besar. Kini, keduanya kembali bertemu di babak semifinal dan akan bertarung mati-matian demi satu tiket ke final. Dengan tersingkirnya timnas Jepang, Taeguk Warriors kini menjadi tim yang diunggulkan menjadi juara Piala Asia 2023. Menurunkan formasi terbaiknya termasuk para bintang Eropa seperti Wang Hee-chan, Lee Kang-in, dan sang kapten Son Heung-min, Korea Selatan jelas diunggulkan untuk menang. Namun, absennya bek andalan Bayern Munchen Kim Min-jae di barisan belakang Korea Selatan ternyata menjadi lubang yang coba dieksploitasi oleh Yordania. Timnas Yordania yang tak punya pengalaman bermain di semifinal Piala Asia langsung mendapatkan peluang setelah Kim Yong-gwon melakukan blunder. Beruntung, tembakan Nizal Ar-Rashdan belum mengarah ke gawang Korea Selatan. Korea Selatan kembali mendapatkan ancaman lewat tembakan upaya Musa At-Tamari, tetapi tembakannya masih belum membuahkan gol. Tim asuhan Jurgen Klinsmann tersebut mendapatkan peluang pertama pada menit ke-18 lewat aksi Lee Kang-in. Namun, tembakannya masih melambung. Peluang terbaik Yordania datang pada menit ke-41 lewat aksi individu Yazan Anaimat melewati 3 pemain Korea Selatan. Beruntung, Jo Young-woo tampil sebagai penyelamat gawang Korea Selatan dari kebobolan. Sementara itu, Korea Selatan mendapatkan peluang terbaik dari tandukan Lee Kang-in pada menit ke-43. Namun, bola masih bisa digagalkan oleh tiang gawang. Tak ada gol tercipta di babak pertama, skor 0-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Yordania yang mengandalkan Yazan Anaimat sebagai ujung tombak langsung tampil agresif menyerang pertahanan Korea Selatan. Kesempatan itu tiba pada menit ke-54 usai Kim Yong-gwon kembali melakukan blunder fatal yang dicuri oleh Yazan Al-Naimat. Pemain milik klub Al-Ahli di Liga Qatar itu pun sukses menaklukkan kiper Cho Yun-woo dan membawa timnya unggul dengan skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Jurgen Klinsmann langsung memasukkan Cho Gu-sang untuk menambah intensitas serangan Korea Selatan. Penyerang Michelin itu hampir menghasilkan gol penyeimbang pada menit ke-60 lewat situasi tendangan penjuru. Namun, tandukannya masih melambung. Bukannya menyamakan kedudukan, Korea Selatan justru kembali kebobolan di menit ke-66 lewat aksi Musa Al-Tamari. Ia berhasil melewati 3 pemain Korea Selatan sebelum melepaskan tendangan terarah yang tak mampu diantisipasi oleh Cho Young-woo. Korea Selatan sejatinya mampu menguasai 70% penguasaan bola, namun tak ada satupun tembakan yang berhasil mengarah ke gawang. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 untuk Yordania tidak berubah. Hasil ini membuat Yordania mencatatkan sejarah lolos ke final Piala Asia untuk pertama kali dalam sejarah. Yordania memang bukanlah negara besar di Asia, mengingat mereka kini hanya menempati posisi ke-87 di peringkat FIFA dan punya valuasi skuad tak lebih dari 15 juta dolar Amerika Serikat. Mereka juga tak pernah tampil di Piala Dunia. Yordania bahkan tampil kurang meyakinkan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 karena baru mengemas 1 poin dari 2 laga seperti timnas Indonesia. Pada 4 kesempatan sebelumnya di Piala Asia, pencapaian terbaik Yordania adalah perempat final pada 2004 dan 2011. Setelah itu, Yordania tersingkir di fase grup pada 2015 dan babak 16 besar pada Piala Asia 2019. Dilihat dari segi pemain, timnas Yordania mengandalkan formasi 3-4-2-1 saat menaklukkan Korea Selatan. Menariknya, hanya ada 1 pemain Yordania yang berkiprah di Eropa, yaitu pencetak gol kedua Musa Al-Tamari yang memperkuat klub Prancis Montpellier. Sementara itu, pencetak gol pertama Yazan Al-Naimat saat ini bermain bersama dengan Al-Ahli di Liga Qatar. Rata-rata pemain timnas Yordania berkarir di liga lokal mereka. Kini, mereka berhasil mencatatkan sejarah ke final Piala Asia 2023 dan akan
menunggu calon lawan mereka antara timnas Iran versus Qatar yang akan bertarung di semifinal lainnya. Di sisi lain, Korea Selatan yang menjadi tim unggulan dengan skuad bintang harus pulang ke negaranya tanpa membawa trofi. Taeguk Warriors juga memperpanjang kuasa gelar mereka setelah terakhir kali menjadi juara beruntun pada 1956 dan 1960. Pencapaian terbaik mereka hanyalah 4 kali menjadi runner-up, termasuk terakhir di tahun 2015. Son Heung-min sebagai kapten menjadi pemain paling sering merasakan kegagalan bersama dengan Korea Selatan di Piala Asia. Bintang Tottenham Hotspur itu sudah tampil 4 kali di ajang ini dengan pencapaian terbaik 9 tahun lalu di Australia. Saat itu, Korea Selatan kalah di final dari Australia, sementara 3 lainnya berujung 2 kali kandas di semifinal 2011 dan 2023 serta perempat final pada 2019. Memang, gelar juara Piala Asia sepertinya belum berpihak kepada Son Heung-min yang harus menunggu 3 tahun untuk mencoba lagi di Piala Asia 2027.